Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Khairul Umam Kurniawan. Saya mahasiswa Universitas Siber Asia, Prodi Informatika PJJ S1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ujian tengah semester ya, mempresentasikan tugas dari ujian tengah semester dari mata kuliah Teori Informasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya diminta untuk mencari 3 jurnal. Dan di sini saya memilih bidang entropi ya. Nah, di sini saya sudah mendapatkan 3 jurnal yang berkaitan dengan entropi. Nah, lalu saya diminta untuk membuat literatur reviewnya juga. Nah, lalu setelah itu ya, ini literatur review dalam bentuk paragraf. Oke. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang ini ya, jurnal reviewnya, mungkin saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu entropi ya, tentang dasar dari entropi. Nah, oke. Oke, nah jadi entropi ini sering digunakan pada bidang data science ya. Nah, entropi ini sering digunakan untuk membuat pohon klasifikasi, maupun juga untuk informasi ya, untuk mendapatkan informasi atau relasi dari mutual information. Jadi kita dari entropi ini kita bisa mengquantify ya relasi dari dua hal ya, atau dua informasi. Nah, oke. Sebelum kita berbicara tentang entropi ya, kita harus mengerti dulu surprise ya. Jadi apa itu surprise? Nah, di sini ada analogi yang bagus, di mana di sini kita diminta membayangkan ada 2 ekor ayam ya, 2 ekor tipe ayam, tipe ayam biru dan tipe ayam orange. Nah, tipe ayam biru dan orange ini kita bagi ke dalam 3 kandang ya. Nah, di sini contohnya untuk kandang A ya, di sini ada 6 ekor ayam orange dan 1 ekor ayam biru. Nah, di sini terdapat 7 ekor ya, jadi 6 ekor ayam orange dan 1 ekor ayam biru. Nah, lalu kita diminta untuk mengambil ya, seperti mengambil undian gitu ya, mengambil secara acak ayam di kandang A. Nah, karena ada 6 ayam tipe orange dan 1 ayam tipe biru, maka probabilitas lebih tingginya kita akan mengambil ya, kita akan pick up ayam tipe orange. Nah, karena terdapat probabilitas yang tinggi kita mengambil tipe ayam orange, maka itu bukan sesuatu yang surprising gitu ya, bukan sesuatu yang mengejutkan gitu ya. Nah, sebaliknya ketika kita mengambil ayam biru ya, karena dari kandang ini ayam biru itu hanya 1 ya, dan sisanya itu ayam orange yang berjumlah 6. Nah, maka ketika kita mengambil secara acak dan mendapatkan ayam biru, maka itu sesuatu yang surprising buat kita gitu ya. Nah, sama dengan contohnya, ini contoh di kandang B ya. Jadi di kandang B di sini banyak ayam biru, namun hanya 1 ayam orange. Nah, sama ketika kita mendapatkan ayam biru, itu bukan sesuatu yang surprising ya, karena probabilitasnya tinggi. Namun ketika kita mengambil ayam orange, maka itu sesuatu yang surprising ya, karena probabilitasnya sangat rendah gitu ya. Seperti itu. Nah, lalu di kandang C, di sini ada case juga kandang C.
ayam orange dan ayam biru itu jumlahnya sama. Nah, jadi karena jumlahnya sama, apapun hasil yang kita ambil itu bukan sesuatu yang surprising gitu ya. Mau kita dapat yang orange, mau kita dapat ayam yang biru, ya udah, bukan sesuatu yang surprising gitu. Nah, jadi surprise ini kebalikan ya dari probabilitas. Jadi semakin kecil probabilitas, maka surprise-nya semakin besar. Sebaliknya, semakin tinggi probabilitas, maka surprise-nya semakin kecil gitu ya. Nah, maka dari itu, jika dilambangkan ya dalam matematika, jadi ini surprise itu inverse dari probabilitas. Nah, inverse dari probabilitas, dan di sini kita membayangkan ya. Di sini ada membayangkan koin ya. Di sini koin, jadi ada koin yang rusak nih. Koin yang rusak yang selalu muncul kepala gitu ya. Dan udah pasti kepala. Nah, ketika ditanya kalau misalkan koin selanjutnya dapat kepala lagi, seberapa surprise kita? Nah, jawabannya tentu saja ya nggak surprise dong, karena udah pasti kepala gitu ya. Maka ketika probabilitasnya sudah 100%, maka harusnya surprise-nya 0. Seperti itu. Nah, di sini ada permasalahan ya, karena kita tidak bisa hanya menginverse gitu dari probabilitas. Di sini karena kita mengambil angka batas tinggi itu 1, batas rendah 0, dimana 1 itu sesuatu yang kemungkinan 100% terjadi, 0 itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Nah, ketika kita mengambil batas 1 dan 0, maka ketika kita menggunakan inverse saja ya, 1 banding probabilitas, di sini ketika probabilitasnya 1 atau 100%, maka hasil surprise-nya 1 ya. Harusnya enggak. Harusnya yang kita inginkan angka surprise-nya adalah 0. Nah, oleh karena itu kita menggunakan logaritma. Nah, di sini contohnya logaritma dari 1/1 atau logaritma dari 1 itu 0, sesuai ya. Jadi jika probabilitasnya 1, maka surprise-nya harusnya 0. Nah, di sini ketika ketika probabilitasnya 0, maka surprise-nya sih undefined ya, secara matematika. Nah, kita mendapatkan rumus dari surprise ini logaritma 1 banding probabilitas. Seperti itu ya. Nah, di sini kita ambil contoh jika probabilitas koin kepala ya, kita anggap ini kepala dan ekor. Ketika kepala mendapatkan probabilitas 0,9, jadi setiap lemparan itu 90% ya, itu pasti kepala, dan 10% ekor. Maka di sini kita mendapatkan nilai surprise-nya untuk yang kepala itu 0,15 ya. Jadi jika kita lempar dan muncul kepala, kita nggak begitu surprise ya, angkanya kecil 0,15. Tetapi jika muncul lambang ekor, itu surprising ya. Surprising ini angkanya gede ya, 3,32, seperti itu. Nah, lalu juga di sini ada contoh lagi. Ketika kita ingin mengetahui nilai surprise ya dari ketika kita melempar 3 buah koin dan muncul kepala-kepala dan ekor, itu surprise-nya berapa. Nah, di sini kita bisa hitung. Kita hitung dulu probabilitas munculnya berapa. Probabilitas muncul kepala dan ekor ini tadi ya 90% kali 90% kali 10%. Nah, di sini baru kita dapat. Nah, di sini kita dapat nilai surprise-nya 3,62. Nah, ternyata nilai surprise-nya itu sebenarnya penjumlahan dari nilai surprise tiap-tiap koinnya gitu ya. Jadi
nilai surprise kepala, dan ekor tinggal dijumlahin aja. 0,15 tambah 0,15 tambah 3,32 sama dengan 3,62, seperti itu. Nah, maka dari itu di sini ya, ketika kita di sini membayangkan lagi, ketika kita melempar 100 koin, maka yang probabilitas muncul kepala ini 90% ya, 90 koin. Lalu untuk ekor ini 10 koin ya. Nah, di sini kita ingin mencari tahu surprise-nya, totalnya ya. Nah, di sini kita kali surprise-nya. Nah, kita dapat 46,7 dari lemparan 100 koin. Nah, kita ingin tahu surprise per koinnya berapa, kita bagi 100 dan hasilnya 0,47. Nah, di surprise di sini ini adalah entropi ya. Jadi entropi ini rata-rata surprise tiap kejadiannya, seperti itu. Nah, di sini entropi yang didapat itu 0,47 per koin. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan rumusnya. Nah, rumusnya ini sigma ya. Sigma itu artinya summary, penjumlahan dari probabilitas dikali surprise-nya dari tiap atributnya. Di sini ada atribut kepala dan ekor. Jadi kita dari kepala dulu kita hitung berapa nilai surprise-nya ya, nilai entropinya. Jadi di sini probabilitasnya 0,9 dikali surprise-nya 0,15 ditambah atribut selanjutnya. Nah, begitu seterusnya. Kalau ada 3 atribut berarti diteruskan penjumlahannya sampai 3 atribut. Kalau ada 5 diteruskan sampai 5 atribut. Nah, seperti itu. Nah, maka kita dapatkan rumusnya seperti ini ya. Sigma probabilitas dikali surprise. Nah, baru kita di sini ya, probabilitas dikali surprise, dan inilah asal muasal dari rumus entropi ya, seperti itu. Nah, di sini disederhanakan lagi sampai hasilnya seperti ini ya. Ini dia rumus entropi ya, asal muasalnya. Nah, itu dia penjelasan tentang entropi ya. Nah, oke, kita sudah tahu apa itu entropi dan surprise. Jadi entropi adalah rata-rata surprise tiap kejadiannya. Dan surprise itu berbanding terbalik dengan probabilitas. Ketika probabilitasnya tinggi, maka hasil surprise-nya rendah ya. Apabila probabilitasnya rendah, maka surprise-nya tinggi, seperti itu. Nah, oke, itu dia penjelasannya. Nah, sekarang kita masuk ke review jurnal ya. Nah, jadi entropi ini dapat digunakan. Metode ini digunakan untuk beberapa case ya. Di sini saya mendapatkan 3 jurnal, di mana jurnal pertama itu berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan E-commerce menggunakan pembobotan entropi dan kopras ya. Jadi di sini ada 2 metode inovasinya, dia menggabungkan entropi dan kopras. Lalu judul kedua, penerapan algoritma entropi dan aras menentukan penerima beasiswa mahasiswa. Gitu ya. Lalu yang ketiga adalah penilaian kinerja karyawan menggunakan kombinasi MOORA, Multi Objective Optimization by Ratio, dan pembobotan entropi. Nah, entropi ini dari penelitian yang dari judul pertama ya. Nah, jadi hasil penelitiannya ini dia menggunakan metode pembobotan entropi dan kopras untuk menilai dan meranking platform e-commerce, seperti itu. Dan metode yang digunakan ini memberikan bobot ya pada kriteria yang berdasarkan distribusinya ya, distribusi datanya, seperti itu. Yap. Nah, nanti mungkin kita bisa lihat sedikit ya isi jurnalnya. Nah, lalu ini
metode entropi digunakan untuk menentukan penerimaan beasiswa ya. Di sini menggunakan metode entropi dan ARAS ya, Additive Ratio Assessment. Nah, jadi menggunakan ini, maka di sini dari kasusnya ya, pemerintah Kabupaten Labuan Batu ini meningkatkan efisiensi dan akurasi proses seleksi penerima beasiswa. Seperti itu. Lalu selanjutnya di sini penilaian, judul ketiga ya. Entropinya digunakan untuk menilai kinerja karyawan. Dan di sini digabungkan dengan metode MOORA seperti itu. Nah, mungkin kita bisa intip sedikit ya. Isi dari jurnalnya. Nah, ini contoh jurnal yang pertama ya, sistem pendukung keputusan pemilihan e-commerce menggunakan pembobotan entropi dan Kopras. Nah, di sini kita lihat ya, dari atribut-atribut yang ada. Nah, di sini atributnya ya, total visits, bounce rate, page per visit, dan global rank. Nah, kalau kita analogikan ke dalam penjelasan yang pertama tadi ya, ini ibarat ayamnya nih. Misalkan ada ayam warna biru, warna hijau, ayam warna merah, dan ayam warna orange seperti itu. Nah, di sini dia menghitung ya nilai entropinya tadi ya menggunakan rumus entropi. Nah, lalu digabungkan dengan metode Kopras seperti itu. Nah, jadi di sini dia normalisasi matriksnya dulu. Nah, lalu menghitung entropi di sini ya. Entropi tiap bobotnya seperti itu. Nah, di sini ada entropi 1, 2, 3, 4 ya. Nah, dari situ, dari mendapatkan entropinya baru digabungkan dengan metode Kopras. Nah, dari situ kita mendapatkan ranking alternatifnya, ranking e-commerce-nya seperti itu. Nah, ini contoh kedua, contoh penerimaan beasiswa ya. Nah, di sini ada atribut-atributnya seperti C1 semester, nilai IP, jumlah tanggungan, dan penghasilan orang tua seperti itu ya. Nah, di sini dibagi lagi. Jadi dibikin per poinnya ada 25, 50, 75, 100. Ini ranking kecocokan kriteria. Nah, dari di sini ya, tadi ya ibarat kandang pertama semester. Di sini ada probabilitasnya ya. Kalau 1 2 itu ininya variabelnya ya. Kriterianya. Kalau semester 1 2 itu dapat nilai 25 sampai bla 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 sampai 78 dapat 100. Nah, ini juga sama. Nah, baru didapatkan poin-poinnya ini. Nah, poin-poinnya ini baru di sini ya. Ini data riwayat sebelumnya, apakah dia diterima atau tidak. Nah, baru kita dari sini menghitung entropinya ya, tiap-tiap atributnya gitu ya. Tiap C1, C2, C3, C4 seperti itu. Nah, di sini dihitung C2 entropinya dihitung ya. Entropi yang 175 di sini ya. Ada kelas-kelasnya tadi ya, dihitung nilai surprise-nya berapa, dan baru dari situ dikombinasikan dengan metode ARAS seperti itu. Nah, ini didapatkan ini ya. Hasilnya ya ketika diimplementasikan. Nah, ini yang terakhir, penilaian kinerja karyawan menggunakan entropi juga sama. Ada kriteria-kriterianya ya.
Ini ibarat, ini kriterianya, lalu ada kelas-kelasnya ya tadi ya, tingkatan-tingkatannya ya. Di sini 1 sampai 5 seperti itu. Nah, kita lihat nih, entropi ini digunakan untuk melihat nilai surprise-nya ya, rata-rata surprise-nya ya. Apakah jika ada ada karyawan yang produktivitasnya bagus, tetapi penilaiannya rendah, itu biasanya nilai surprise-nya tinggi tuh. Kok produktivitasnya bagus tapi nilainya rendah gitu loh, tapi hasil akhirnya rendah, dinilai rendah gitu. Nah, itu bisa dilihat di surprise-nya nanti ya, angka entropinya tinggi atau tidak, seperti itu. Nah, baru nanti setelah itu bisa di ranking karyawannya. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin agak supaya tidak terlalu panjang, demikian yang dapat saya sampaikan ya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.